Hai, welcome to Artocles. Namanya pernikahan pada umumnya panas dan bergairah di awal aja. Banyak yang bilang itu lumrah karena kalau udah punya anak dan usia semakin tua, ya perekatnya adalah kebersamaan. Pasangan inilah yang akan menemani kita sampai ajal menjemput. Tapi kenapa masih banyak orang yang semakin tua makin jadi dan hasratnya justru lebih menggelegar di saat umur semakin senja? Contohnya kasus kita kali ini. Kamis malam sekitar pukul 9 tanggal 28 Desember 2017, seorang gadis berusia 18 tahun bernama Chili turun dari mobil setelah parkir di halaman depan, diikuti oleh kedua adiknya yaitu Ruben dan Toka yang berusia 15 dan 13 tahun. Si kakak sulung ini emang baru saja menjemput kedua adiknya sehabis main basket tadi siang, lalu lanjut menonton film Jumanji Welcome to the Jungle di bioskop yang ada di Ion Mall, kota Phnom Penh, negara Kamboja. Jadi sejak siang mereka bertiga emang tidak di rumah. Namun saat mau buka pintu ternyata terkunci dan nampak keadaan rumah sangat gelap gulita. Ini aneh karena setahu Chili orang tuanya tidak kemana-mana, sebab besokannya mereka sekeluarga akan keluar kota untuk berkumpul di rumah nenek guna merayakan tahun baru bersama. Harusnya hari ini istirahat sambil packing. Tapi kenapa bisa sunyi dan gelap padahal mereka tidak pernah telat bayar listrik. Isi tokennya juga selalu on time, gak sampai bunyi tinit walau sesekali belinya yang diskon 50%. Dengan inisiatif sendiri, Chili sebagai putri sulung muter dari pintu samping karena kedua adiknya udah khawatir. Dari jendela sebelah, nampak ada cahaya kecil yang sumbernya dari kamar orang tua mereka. Digedor deh jendela kamar mama bapaknya, lalu terdengar teriakan keras sang ibu seperti meraung. Sayup-sayup Chili mendengar kata-kata, dari belakang, dari belakang. Makanya gadis itu langsung melesat ke arah pintu dapur, diikuti oleh Ruben dan Toka, lalu berhasil masuk dari sana. Segera menuju ke kamar orang tuanya karena penasaran ada apa ini gelap-gelapan dan nangis-nangisan suara mama. Pemandangan mencekam membuat Chili memeluk kedua adiknya sambil menutup mata mereka. Sang ibu yang tadinya terduduk di lantai langsung bangun dengan keadaan seluruh tubuhnya merah-merah akibat noda darah. Dia peluk ketiga anaknya lalu mengajak Chili menyetir nganter ke kantor polisi terdekat. Dalam jangka waktu 1 jam kemudian, rumahnya sudah rame oleh ambulan rumah sakit serta pihak berwajib untuk menggotong tubuh ayah mereka yang sudah tidak bernyawa ke Pacific Phnom Penh Hospital. Nampak sia-sia karena lelaki berusia 46 tahun itu sudah tidak lagi bernyawa akibat dihabisi oleh istrinya sendiri. Bagi-bagi uang masih berlanjut ya, tapi kamu wajib masuk ke channelnya Mabar Kriminal. Selama bulan Januari 2025 ini sedang ada pembagian rezeki hanya dengan komen seru seputar kasus yang diupload. Lumayan banget pokoknya buat beli susu anak. Kalau kemarin belum kedapatan jatah dari Bang Arto, ya langsung coba peruntungan di sana ya teman-teman, sambil menyimak kasus seru dan menegangkan ciri khas channelnya Mabar Kriminal yang menjadi favorit baru pecinta kisah-kisah kejahatan dari segala penjuru dunia. Jadi nunggu apa lagi? Sehabis nonton kasus ini boleh langsung beranjak ke channelnya Mabar Kriminal. Hubungan Meo Sinan dan Yumingset Makara sudah terjalin sejak tahun 1996 saat para tetua keluarga berkumpul lalu sepakat menjodohkan keduanya ketika masih berusia 20-an. Kalau dilihat secara silsilah, emang masih ada hubungan saudara yaitu sepupu jauh yang diperbolehkan menikah. Akhirnya resmi menjadi suami istri pada awal tahun 1997 di kota Mukampul di saat usia Meo 26 dan istrinya 24 tahun. Mereka membuktikan pada orang sekitar yang bilang bahwa hubungan karena dijodohin tidak akan bahagia dan langgeng. Buktinya harmonis terus dan dikaruniai 3 orang anak bernama Chili, Ruben serta Toka di tahun 99, 2002 dan 2004. Mereka pun pindah ke ibu kota negara Kamboja yaitu Phnom Penh sejak tahun 2007, di mana kemudian Meo bekerja pada sebuah perusahaan asuransi jiwa dan kesehatan sampai menjadi salah satu pemimpin sukses karena berhasil menggait banyak
banyak member. Yuming sebenarnya sempat berbisnis bidang catering, tapi karena kecapean dan pernah ditipu sama rekanan, akhirnya memutuskan jadi ibu rumah tangga, tapi cukup aktif dalam berkegiatan dengan emak-emak komplek untuk berbagai aksi sosial. Sejak tahun 2014, Yuming divonis dokter punya penyakit kanker pada dadanya hingga mengikuti berbagai pengobatan dari yang paling modern sampai yang konvensional. Pertengahan tahun 2015, sang istri pun menjalani operasi mastektomi profilaksis di mana payudara kirinya harus diangkat untuk mencegah penyebaran penyakit. Setelahnya masih belum sembuh total, bahkan seperti nggak ada gairah untuk melayani suami dan bobot tubuhnya juga menurun drastis. Sempat dihajar pakai vitamin terus oleh dokter supaya Yuming segar dan bersemangat, yang emang sih sedikit ngasih efek seperti badan gemukan, lingkar hitam mata juga berkurang, tapi tetap aja sering lemas dan tidak sanggup mengikuti keinginan suaminya yang justru semakin tua makin beringas di ranjang ingin terus dilayani. Pada bulan Juni 2016, ada seorang wanita cantik datang ke rumahnya ngaku sebagai kekasih Meo yang langsung diusir oleh Yuming. Bahkan si wanita tadi bawa-bawa polisi juga sambil ngancam kalau Pak Meo nggak mau nikahin dia maka akan dilaporkan ke pihak berwajib karena pernah dipaksa melakukan tercela. Lelaki itu ngaku emang sih pernah bercinta sama si cewek itu, namun hubungannya cuma sekedar klien PSK dengan customer, tidak lebih. Setelah ribut sana sini dan wanita itu pun rese datang tiap hari bikin malu diliatin tetangga, akhirnya mereka sepakat untuk membayar senilai 15 juta riel atau sekitar 60 juta rupiah. Belakangan baru ketahuan bahwa Yuming dan suaminya hanyalah korban pemerasan dan polisi yang dibawa oleh wanita itu kemarin cuma gadungan. Meo pun sujud di hadapan sang istri nggak akan mengulang hal yang sama agar tidak diperas lagi oleh perempuan yang sering dipakai oleh suaminya. Selama setahunan mulai sering terjadi pertengkaran karena memang dilema. Sang suami nafsunya masih buas dan beberapa kali ketahuan jajan. Sementara Yuming udah nggak bisa ngasih enak lagi. Berusaha ikhlas tapi susah, dia orangnya gampang baper dan mudah cemburuan walau sudah berusaha memaklumi posisi suaminya. Anak-anak mulai menjadi saksi betapa keluarga tidak seharmonis dulu karena yang jadi pembahasan saat ribut adalah urusan ranjang terus. Yuming ampe 4 kali kabur dari rumah karena suaminya masih belum bisa merubah sifat nakalnya yang hobi jajan. Padahal Meo udah bilang bahwa dia cuma cari pelampiasan aja dan tidak pernah pakai hati. Namun istrinya mikir ya gimana laki-laki bisa hidup burungnya kalau nggak pakai hati. Pasti si PSK lebih cantik dan muda, lebih kencang dan montok. Intinya dia nggak izinkan ya tetap enggak. Emangnya nggak mikir penyakit apa walaupun pakai pengaman. Begini terus omongan setiap kali berantem yang rada aneh di telinga anak-anak. Pada bulan Oktober 2017 baru ketahuan juga bahwa Meo menjalin hubungan konsensual dengan salah satu tetangga mereka yang bernama Ibu Jenny Srikosan usia 50 tahun yang merupakan marketing perusahaan asuransi tempat Pak Meo bekerja. Jenny statusnya sudah janda, punya 1 anak gadis yang pernah ikutan pageant, namun mereka tidak tinggal satu rumah. Yuming kenal baik sama Jenny karena sama-sama aktif dalam berkegiatan sosial dengan warga lain. Jenny orangnya suka pamer kekayaan, barang-barang mewah, liburan mahal, sampai hasil operasi plastik pada mata, hidung, bibir, bokong, kulit, pipi, dan banyak lagi. Dia pernah juga ngajakin ibu-ibu lain operasi biar bisa kelihatan muda seperti dirinya, meski usia sudah kepala 5. Bahkan yang paling baru adalah ocehannya mengenai sebuah treatment khusus di klinik mahal yang katanya bisa bikin rapet kembali seketat anak gadis. Treatment itulah yang baru saja diikutin sama dia. Tapi buat apa ya, kan dia aja janda, emang ada lawannya sampai operasi yang begituan. Meo ngajak diskusi supaya memecahkan masalah mereka selama ini agar tidak berantem terus tiap hari. Gimana kalau open relationship, jadi sang suami boleh begituan sama Bu Jenny? Yuming kan katanya takut kalau Meo jajan PSK gonta-ganti pasangan. Ya udah sama Jenny aja terus-terusan saat kepengen, soalnya si Jenny pun udah bilang setuju. Lah kok bisa tahu Jenny setuju? Berarti selama ini udah pernah dilakukan dong. Suaminya mengiyakan dan langsung istrinya marah.
berpisah. Lah gimana sih ngaku dan terang-terangan malah diomelin. Entar kalau diem-diem pas tahu malah lebih ngamuk. Sadar diri dong Yuming, kamu kan ngakunya nggak sanggup melayanin. Masa tega sama suami yang usianya aja belum 50, masih lucu-lucunya. Apa ada solusi lain karena yang begini aja nggak setuju, padahal ini udah yang paling aman dan masuk akal. Meo tuh udah candu, jangan dilarang entar malah sakit-sakitan loh. Malah istrinya nangis gak bisa ngejawab. Sementara Meo tetap masih menemui Jenny karena ada perjanjian untuk saling menyenangkan tanpa heboh cerita ke siapa-siapa. Pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017, Jenny datang ke rumah keluarga Sinan sambil bawa kopi sendiri, mau ngobrol-ngobrol sama Yuming yang udah sinis duluan saat tetangganya itu masuk ke rumah. Belak-belakan aja Jenny bilang, dari raut wajahmu nampaknya udah tahu ya hubunganku sama Meo. Tapi tenang aja, saya nggak berniat mencuri suamimu, cuma sama-sama seneng aja dan nggak ada perasaan apa-apa juga. Saya dan Meo udah hampir 7 tahunan kerja bareng, jadi nggak mungkin saling jatuh cinta. Lagi pula ini salah satu solusi loh supaya rumah tangga kamu tetap hangat tanpa pertengkaran dan tanpa perceraian. Kebayang dong seandainya kalian berpisah. Meo sih masih gagah dan tampan, pasti banyak yang mau cewek-cewek muda. Lah kamu Yuming kan udah gak punya dada sebelah dan menopause, siapa yang mau nampung? Makanya santai dan jangan ngomel-ngomel lagi. Kasian si Meo jadi dilema sementara keinginan dagingnya masih menggebu-gebu dan gak bisa tertahankan. Saya ngomong gini sebagai temen ya, bukan sebagai pelakor. Saya cuma mau ngebantu kamu aja yang udah gak kepake lagi di atas ranjang. Dalam masa semingguan setelahnya, Yuming menitipkan anak-anaknya di tempat paman mereka supaya pada nggak tahu seadanya dia nggak bisa nahan diri untuk ngamuk dan melabrak suaminya. Bener aja pertengkaran terus terjadi karena Meo ujung-ujungnya minta cerai kalau istrinya masih banyak larangan. Kita udah dewasa dan perihal di atas ranjang adalah masalah serius bagi seorang pria. Nggak bisa disuruh nahan nafsu, entar malah main belakang tetep nggak terima. Apa sih maunya Yuming? Suaminya lelaki normal, bahkan yang usia 70 atau 80 aja masih pada cari jajanan di luar, apalagi dia yang masih berumur 46. Sementara tiap diajakin ngasur, Yuming gak bisa terus. Apa maunya? Mereka ribut selalu bikin pusing sampai Meo sempat gak pulang selama 3 hari. Hingga pada Kamis pagi tanggal 28 Desember 2017, Meo bilang pada anak-anaknya bahwa mereka besok akan ke rumah nenek di Mukampul untuk merayakan pergantian tahun di sana. Kebetulan hari itu anak kedua, yaitu Ruben dan si bungsu, mau ikut pertandingan bola basket. Chili si kakak sulung yang akan menjemput mereka dengan mobil keluarga. Ternyata anak-anak kemudian menambah jadwal kegiatan dengan menonton film Jumanji Welcome to the Jungle yang baru saja tayang semingguan. Di rumah terjadi pertengkaran hebat antara Meo dengan Yuming sejak siang karena lelaki itu nanti pas mudik mau sekalian ngobrol pada pihak keluarga besar bahwa akan menceraikan Yuming sebab rumah tangga mereka tidak seharmonis seperti dulu, tidak sejalan lagi. Tentu aja istrinya marah karena nggak mau berpisah. Rasa posesif dan baper bikin dia ngamuk sebab nggak ada yang boleh memiliki Meo selain dirinya. Sore hari menjelang pukul 6 saat suaminya sedang mandi, Yuming muncul perlahan dengan arit cekung dalam genggaman lalu menyerang pundak Meo berulang kali sampai tidak berkutik di bawah shower. Setelah itu dia seret sang suami ke kamar tidur dan menyakiti seluruh tubuh Meo dengan menggunakan silet sampai tidak bergerak lalu menghembuskan nafas terakhir dalam pelukan. Yuming pun menangis sembari bersender di tubuh suaminya yang tidak memberi respon selama berjam-jam sampai anak-anak muncul sekitar pukul 9 malam. Saat ditanyai oleh kepolisian, bolak-balik Yuming menyalahkan sang suami dan juga Bu Jenny sebagai pihak yang sudah menodai pernikahannya yang suci. Mereka berdua disebut sebagai orang-orang kacau yang tidak punya perasaan karena merenggut kebahagiaan di saat Yuming sedang berjuang dengan hidupnya akibat penyakit semenjak dulu. Coba pikir ya, tiap hari Meo nanya apa keinginan istri, lanjutin rumah tangga tapi suami dipuasin wanita lain atau bercerai. Nggak ada pilihan
yang enak, gak ada pilihan yang menguntungkan istri. Dilarang keras aja suaminya dari dulu tetap berhubungan sama perempuan lain, apalagi kalau dikasih izin. Meo menuduh Yuming egois, tapi mikir gak sih perasaan istri? Kenapa gak coba fokus kerja dan urus anak-anak dibanding nuntut minta dipuasin? Jangan jadikan alasan candu aneh-aneh untuk jajan PSK. Dikira hati gak sakit apa bertahun-tahun dibegituin terus, seakan Yuming gak punya harga diri. Belum lagi si Jenny ngomongnya bikin sakit hati, sama aja kayak suaminya. Puncaknya saat mau mudik buat tahun baruan, Meo ngancem akan minta cerai dan ngomong langsung pada orang tua Yuming. Ini rasanya pedih mengiris, seperti luka dikasih cuka ditaburin garam. Jenny Sri Soksan juga hadir di pengadilan dan bersaksi bahwa hubungannya dengan Meo hanya sebagai teman kerja yang saling mendukung dan ngasih semangat karena lelaki itu mulai depresi dengan kehidupan rumah tangganya. Jenny cuma menolong ngasih solusi yang ternyata sepakat bahwa dia yang bertugas memuaskan Meo sebab istrinya udah nggak bisa goyang lagi. Istrinya juga tidak mengizinkan jajan di luaran gonta-ganti wanita. Ya udah, Jenny ikhlas kalau dipakai sebagai pelampiasan supaya rumah tangga kawan bisa kembali harmonis. Kalau kemudian ada yang menyudutkan dirinya karena ngomong kasar dan seenaknya pada Yumi kemarin, ya emang dari dulu Jenny kalau ngomong suka nyablak, nggak pakai filter, langsung keluar isi kepala. Beginilah dia apa adanya, jangan sakit hati. Yuming kan kenal bukannya sebentar, masa nggak paham? Perjuangan sang pengacara Bun Te-un sangat gigih mengingat motif kliennya cukup menggugah rasa kemanusiaan di mana dalam keadaan sakit-sakitan, Yuming ingin keluarganya tetap utuh dan anak-anak memiliki sosok ayah yang dibanggakan. Jangan seenaknya aja bilang gak puas di rumah makanya cari kesenangan lain. Kalau keadaan dibalik emangnya suami mau. Sampai pada hasil keputusannya per hari Senin, tanggal 2 Juli 2018, akhirnya hakim di Pengadilan Tinggi Wilayah Phnom Penh negara Kamboja menjatuhi hukuman tingkat 2 kepada Yuming Setmakara usia 44 tahun lalu mendapat vonis 15 tahun penjara. Banding sempat diajukan 7 bulan kemudian, namun sayangnya penyakit Yuming semakin parah hingga beliau pun mengembuskan nafas terakhir pada bulan Februari 2019. Anak-anaknya dititipkan pada kakek neneknya di kota Mukampul. Kalau kita mundur beberapa saat setelah vonis Yuming diumumkan kemarin, ternyata Ibu Jenny juga terkena tuntutan perbuatan tercela serta pelanggaran undang-undang pernikahan dengan Pak Meon Sinan waktu itu. Ibu Jenny menerima hukuman 3 bulan kurungan tapi langsung bebas dengan membayar jaminan. Bagaimana menurut kamu? Apakah salah kalau suami yang udah bertahun tidak mendapat nafkah biologis dari istri kemudian mencari kepuasan di luar mengingat usianya masih di era nakal-nakalnya? Kalian komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa klik like serta tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir, atau udah sering mampir nih tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe, dan juga dinyalain notifikasinya. Supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokels S-nya 2. Dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita supaya nggak nyakitin hati orang lain. Terima kasih.